Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memalingkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu.
Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu Ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saudara-saudara, jika seorang buta menuntun orang buta, sudah pasti mereka berdua akan jatuh di dalam lubang yang sama. Di sini saudara diperlukan adanya pertolongan, diperlukan adanya bantuan atau tuntunan dari orang lain agar supaya mereka tidak jatuh di dalam lubang atau apapun itu yang mengancam akan kehidupan mereka. Dalam konteks pembacaan kita tadi, diperlukan adanya gembala. Gembala di sini tentunya adalah gembala yang baik, yang akan menuntun, yang akan menolong, sehingga orang itu dia bisa berjalan tanpa mengalami suatu halangan, apalagi jatuh di dalam lubang, jatuh dan tidak dapat bangkit lagi. Di sini juga Tuhan Yesus berbicara bahwa di luar sana, saudara-saudara, ada gembala-gembala palsu, ada gembala-gembala jahat yang bagaikan singa yang mau akan menuntut kita kepada kebinasaan. Yesus juga menyatakan bahwa dalam percakapannya dengan orang-orang Farisi, Yesus menyatakan bahwa mereka buta karena mereka tidak mau melihat terang dunia. Dalam perumpamaan itu Yesus menggambarkan kehidupan keagamaan orang Yahudi bagaikan orang upahan. Ingat, bagaikan orang upahan yang hanya mencari keuntungan demi kepentingannya sendiri. Saudara-saudara, domba-domba adalah orang-orang yang mendengar suara Yesus lalu mengikuti Dia. Kembali lagi saya ingatkan, konteks dalam pembacaan kita, orang upahan bukanlah gembala, saudara. Orang upahan adalah pengecut yang hanya mengasihi dirinya sendiri, yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, yang ketika ada persoalan atau ada ancaman, bagaikan serigala yang datang di tengah-tengah domba-domba, maka ia akan lari meninggalkan domba-dombanya. Kebanyakan orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin orang Yahudi bagaikan orang upahan.
mereka tidak mau masuk ke dalam kerjaan surga. Malah mereka menghalang-halangi dan merintangi orang untuk masuk ke dalam kerjaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara sebagai tim kerja misi dan pengabdian, apakah makna firman ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, ingatlah saudara bahwa Yesus adalah pintu. Dia adalah pintu. Di sini mau menceritakan kepada kita bahwa hanya Dialah juru selamat yang benar. Yesus adalah gembala. Yesus adalah gembala yang baik, yang mengajarkan tentang keselamatan, bahwa Dialah juru selamat dunia. Dalam perumpamaan itu, Yesus memberikan gambaran tentang gembala yang baik. Bagaimanakah gembala yang baik itu, saudara-saudara? Yang pertama, domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan ia menuntun domba-domba itu kepada pemilik. Ia adalah pintu bagi domba-dombanya. Ia memelihara domba-dombanya. Ia datang dan memberi hidup yang kekal kepada domba-dombanya. Ia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Ia berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Bahkan ia mati menggantikan domba-dombanya. Ia hidup dan di dalam domba-dombanya. Ia akan datang dan membawa domba-dombanya ke surga. Domba-dombanya mendengar dan mengenal suara gembalanya. Mereka percaya kepadanya. Mereka mengikuti dia. Mereka tidak mengikuti orang lain, karena mereka tahu keselamatan mereka ada di dalam gembala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus selalu diumpamakan dengan gembala, dan kitalah pengikut-pengikutnya. Yesus selalu menjadi penjaga dan pintu agar kita bisa masuk ke dalam kandang domba. Karena Yesus begitu dekat dengan domba-dombanya, maka Yesus sangat mengenal suara domba-dombanya. Yesus selalu berjalan di depan domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikutinya dari belakang. Hal ini menggarisbawahi kepada kita bahwa hakikat kehadiran Yesus dalam kehidupan para pengikutnya adalah sangat kuat. Setiap hari kita selalu berusaha mendengarkan suaranya di dalam doa dan firman-Nya. Dan setiap hari kita berusaha menemukan pintu itu yang tidak lain adalah diri Tuhan Yesus sendiri, dan masuk ke hadirat Tuhan Yesus. Kita dapat memperbaharui kehidupan kita, bahkan rancangan kehidupan kita dengan bersandar, dan hanya bersandar kepada Tuhan Yesus. Kita dapat memperbaharui dirinya dan segala rancangannya sejauh doa dan menekuni firman-Nya. Semakin kita membangun kedekatan dengannya, semakin kita merasa nyaman dan terlindung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara dan saya masuk dalam kawanan domba-Nya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tahukah kita, ketika kita keluar dari kawanan domba-Nya sekalipun, Yesus gembala yang baik tetap selalu menjadi saudara. Maka saudara dan saya masuk kembali ke dalam kawanan domba gembalaannya. Ingat, ketika saudara keluar dari kawanan domba gembalaan Yesus sekalipun,
Yesus tetap mau mencari saudara dan memasukkan saudara dan saya untuk kembali ke dalam kawanan domba gembalaannya, karena Dia sangat mengasihi kita, saudara. Dalam situasi ini kita diperhadapkan dengan persoalan COVID-19. Marilah kita jangan keluar dari kawanan domba gembalaannya, melainkan tetap kita dalam perlindungannya dan tetap mengikuti anjuran pemerintah yang merupakan wakil Allah di dunia ini, guna memberikan suara atau kabar keselamatan bagi teman-teman tim kerja misi pengabdian di tengah-tengah situasi saat ini. Teman-teman ditantang bagaimana teman-teman mau mengambil bagian untuk mau taat dan setia tetap dalam kawanan domba gembalaannya dan terus memberikan kesaksian menjadi garam dan terang dunia, baik tengah-tengah kampus, keluarga, dan masyarakat, dengan penuh hikmat dan bijaksana, tidak melakukan kegiatan yang melibatkan perkumpulan orang, namun tetap bersaksi, memberikan kabar atau memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan Yesus satu-satunya jalan atau pintu menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dengan cara teman-teman dapat berbagi kasih lewat penyampaian bantuan kepada warga masyarakat atau jemaat yang membutuhkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi teman-teman, khususnya sebagai tim kerja misi dan pengabdian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.